Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Ayu Pratiwi, mahasiswi dari Unisbank Semarang, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan membuat video presentasi untuk memenuhi tugas audit manajemen dari Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai langkah-langkah audit manajemen. Langkah-langkah yang dimaksud yaitu audit terinci dan pelaporan. Secara umum, tujuan audit adalah untuk menyatakan opini atas kewajaran di semua hal yang material, posisi keuangan, dan hasil usaha, serta arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Untuk mencapai tujuan umum tersebut, maka dilakukan audit terinci. Audit terinci yaitu audit tahap ini auditor melakukan pengumpulan bukti yang cukup dan kompeten untuk mendukung tujuan audit yang telah dilakukan dan telah ditetapkan berdasarkan hasil review dan pengujian pengendalian manajemen. Cukup yang dimaksud di sini yaitu bukti yang memadai sebagai dasar pembuatan kesimpulan. Dan kompeten yang dimaksud di sini yaitu diperoleh dari sumber independen dan dapat dipercaya. Kemudian pada tahap ini auditor harus mengungkapkan lebih lanjut dan menganalisis semua informasi yang berkaitan dengan tujuan audit, sehingga dapat disusun kesimpulan dan rekomendasi yang dapat diterima oleh objek audit. Langkah-langkah audit pada tahap audit terinci ini meliputi yang pertama, mencari dan mengumpulkan tambahan informasi latar belakang objek audit yang diperlukan. Selanjutnya, mendapatkan bukti-bukti atau temuan yang relevan, material, kompeten, dan cukup untuk disajikan dalam suatu kertas kerja audit. Yang ketiga, membuat suatu ringkasan bukti yang telah diperoleh dan dikelompokkan ke dalam kelompok kriteria, penyebab, dan akibat. Yang terakhir yaitu menyimpulkan dasar ringkasan bukti yang telah diperoleh dan diidentifikasi akibat dari ketidaksesuaian antara kondisi dan kriteria penting dan material. Kemudian kesimpulan ini untuk memantapkan temuan hasil audit. Mencari tambahan informasi latar belakang. Dalam langkah ini ditekankan usaha untuk memperoleh data yang lebih lengkap untuk menganalisis aktivitas yang diaudit sebagai dasar dalam pembuatan kesimpulan audit. Data yang dicari dalam langkah ini adalah data yang relevan. Kemudian, bukti-bukti. Bukti-bukti merupakan fakta dan informasi yang digunakan sebagai dasar untuk membuat kesimpulan audit. Kriteria-kriteria bukti yang harus dipenuhi yaitu relevan, material, kompeten, dan cukup. Relevan yaitu bukti yang berhubungan dengan aktivitas yang sedang diaudit. Kemudian material yaitu bukti yang cukup berarti dalam mempengaruhi kesimpulan yang dibuat. Kemudian bukti yang kompeten yaitu bukti yang diperoleh dari sumber independen dan dapat dipercaya. Kemudian bukti yang cukup yaitu bukti-bukti yang memadai sebagai dasar pembuatan kesimpulan audit. Teknik perolehan bukti audit. Teknik-teknik yang digunakan untuk memperoleh bukti audit yaitu ada beberapa cara. Dengan cara yang pertama, pengujian fisik. Cara yang lain yaitu dengan konfirmasi kepada pihak-pihak yang terkait.
Selanjutnya, mencari dokumen. Dokumen itu terdiri dari dua macam, yaitu dokumen internal dan dokumen eksternal. Dokumen internal yaitu dokumen yang dipersiapkan dan dipergunakan dalam organisasi klien. Sedangkan dokumen eksternal yaitu dokumen yang pernah berada dalam genggaman seseorang yang berada di luar organisasi yang mewakili pihak yang menjadi klien dalam bertransaksi. Kemudian, teknik selanjutnya yaitu prosedur analitis, yaitu perbandingan dan hubungan untuk menilai kewajaran. Selanjutnya yaitu teknik wawancara atau kuesioner. Cara yang lain yaitu menggunakan hitung uji, yaitu pengujian kembali berbagai perhitungan. Kemudian selanjutnya cara yang terakhir yaitu observasi atau penelitian. Menyusun ringkasan dan mengidentifikasi bukti. Bukti-bukti yang sudah didapatkan dalam audit selanjutnya diringkas dan diidentifikasi sesuai dengan elemen dan kriteria sasaran audit. Auditor harus secara objektif menyajikan bukti-bukti dalam temuan auditnya. Temuan audit itu terdiri dari dua jenis, yaitu temuan negatif dan temuan positif. Kemudian dilakukan pengembangan temuan dan tahap audit terinci. Pengumpulan informasi khusus yang berkaitan dengan program atau aktivitas yang diaudit, dievaluasi, dan yang dianalisis dan diperkirakan akan menjadi perhatian dan berguna bagi pengguna laporan. Dengan dilakukannya pengembangan temuan akan secara jelas diketahui adanya penyimpangan yang terjadi. Penyebab penyimpangan dan akibat yang timbul dari penyimpangan dan rekomendasi yang akan diberikan untuk memperbaiki penyimpangan. Hal-hal yang harus diperhatikan auditor dalam pengembangan temuan ini yaitu yang pertama, pengembangan akan ditekankan harus pada situasi dan kondisi pada saat program dan aktivitas sedang berlangsung. Kemudian, pertimbangan besarnya sumber daya dan kompleksitas yang terlibat dalam program dan aktivitas yang diaudit. Kemudian, auditor harus jujur dan objektif dan profesional ketika melakukan analisis terhadap semua temuan yang diperoleh saat diaudit. Selanjutnya, pengembangan tujuan dilakukan dengan jelas dan teliti supaya bisa menjadi dasar pembuatan kesimpulan dan rekomendasi secara jelas dan tepat kepada pihak yang diaudit atau klien. Jika auditor menemukan kelemahan dan kekurangan pada program yang diaudit, maka harus segera menyusun rencana pengembangan semua aspek yang berhubungan dengan masalah tersebut. Langkah-langkah pengembangan temuan antara lain, yang pertama, mengenali batas wewenang dan tanggung jawab pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan program dan aktivitas yang diaudit. Kemudian, memahami secara seksama sebab terjadinya kelemahan program yang diaudit. Kemudian, menentukan apakah kelemahan tersebut berdiri sendiri atau tersebar luas pada berbagai aktivitas lain. Selanjutnya, menentukan akibat dari kelemahan audit tersebut. Yang terakhir yaitu menentukan rekomendasi atau saran untuk perbaikan audit selanjutnya. Perubahan arah dan luas pengembangan temuan. Auditor harus mengawasi secara seksama terhadap perkembangan hal-hal yang memungkinkan merupakan temuan. Melalui pengawasan ini, auditor akan
segera bisa mengambil keputusan tentang kegiatan audit selanjutnya. Perubahan arah dan luas pengembangan temuan akan dilanjutkan apabila selama temuan diyakini memberikan informasi yang mendukung keakuratan kesimpulan audit. Kemudian, perubahan arah dan luas pengembangan temuan akan dihentikan apabila temuan tidak begitu penting dan sedikit informasi yang didapatkan untuk mendukung kesimpulan audit. Pelaporan merupakan bagian akhir dari proses audit manajemen. Cara pengujian laporan audit manajemen yaitu yang pertama, mengikuti arus informasi yang diperoleh selama tahapan-tahapan audit. Kemudian, cara yang kedua yaitu mengikuti arus informasi dan menitik beratkan penyajian kepada kepentingan para pengguna laporan hasil audit. Selanjutnya, laporan memuat kesimpulan audit tentang elemen-elemen tujuan audit dan rekomendasi atau saran yang diberikan untuk memperbaiki berbagai kekurangan serta rencana tindak lanjut dalam mengaplikasikan rekomendasi atau saran tersebut. Kertas kerja audit. Setiap auditor wajib membuat kertas kerja audit pada saat melakukan tugas audit. Manfaat kertas kerja audit yaitu yang pertama, sebagai dasar penyusunan laporan hasil audit. Kemudian, sebagai alat bagi atasan untuk mereview dan mengawasi pekerjaan para pelaksana audit. Selanjutnya, sebagai alat pembuktian dari laporan hasil audit. Kemudian, menyajikan data untuk keperluan referensi. Dan yang terakhir adalah sebagai salah satu pedoman untuk tugas audit berikutnya. Penyusunan kertas kerja audit oleh auditor harus memenuhi syarat sebagai berikut. Pertama, yaitu harus lengkap. Selanjutnya, bebas dari kesalahan. Selanjutnya, berdasarkan fakta dan argumentasi yang rasional atau masuk akal. Selanjutnya, sistematis, mudah dipahami, dan diatur dengan rapi. Kemudian, memuat hal yang penting yang relevan dengan audit. Kemudian, memiliki tujuan yang jelas. Selanjutnya, menghindari pekerjaan menyalin ulang. Dan yang terakhir yaitu harus mencantumkan kesimpulan hasil audit dan catatan review. Penyusunan kertas kerja audit terdiri dari draft laporan audit, kemudian laporan keuangan auditan, selanjutnya rangkaian informasi auditan bagi reviewer, kemudian berisi program audit. Selanjutnya yaitu laporan keuangan atau lembar kerja yang dibuat klien. Selanjutnya berisi rangkaian jurnal adjustment. Kemudian berisi working trial balance. Kemudian berisi schedule utama. Dan yang terakhir yaitu schedule pendukung.
dan isi kertas kerja audit. Pada sampul ditulis kertas kerja audit. Di bawahnya berisi nama objek audit, yaitu nama perusahaan atau unit yang diaudit. Kemudian berisi program aktivitas yang diaudit. Selanjutnya berisi periode aktivitas yang diaudit. Kemudian pada halaman awal berisi daftar isi kertas kerja audit. Dan yang terakhir yaitu halaman berikutnya secara berurutan berisi daftar simbol audit dan penjelasannya. Kemudian tembusan surat tugas. Selanjutnya program kerja audit. Dan yang terakhir yaitu kelompok-kelompok kertas kerja audit. Kelompok kertas kerja audit tersusun dari kelompok pertama yaitu audit pendahuluan dengan subkelompok program kerja audit pendahuluan, hasil audit pendahuluan. Kemudian pada kelompok 2 berisi review dan pengujian pengendalian manajemen, meliputi subkelompok program kerja audit atas review dan penyajian pengendalian manajemen serta kuesioner kontrol internal manajemen yang digunakan dan hasil audit atas review dan pengujian pengendalian manajemen. Kelompok 3 audit lanjutan. Subkelompok program kerja audit lanjutan dan hasil audit lanjutan terdiri atas pengimbangan temuan dan daftar temuan dan rekomendasi atau saran audit. Kelompok 4 yaitu laporan hasil audit yang berisi konsep laporan hasil audit dan tembusan laporan hasil audit. Program kerja audit yaitu suatu rencana dan langkah kerja audit yang harus dilakukan selama audit berdasarkan tujuan dan sasaran audit yang telah ditetapkan serta terdapat informasi tentang program dan aktivitas yang diaudit. Kemudian manfaat program kerja audit yaitu sebagai rencana sistematis tiap tahap kegiatan yang dapat dikomunikasikan kepada semua tim audit. Kemudian landasan sistematis ketika memberi tugas kepada para auditor dan supervisor. Selanjutnya dasar untuk membandingkan pelaksanaan kegiatan serta rencana yang disetujui dan standar atau persyaratan yang ditetapkan. Membantu para auditor yang belum berpengalaman dan adaptasi dengan ruang lingkup, tujuan, dan langkah-langkah kegiatan audit. Kemudian, membantu auditor untuk mengenali sifat pekerjaan yang sudah dikerjakan sebelumnya. Kemudian, dapat mengurangi kegiatan pengawasan langsung oleh supervisor. Ketentuan yang harus diperhatikan dalam menyusun program kerja audit, yaitu tujuan audit harus jelas dan dapat dicapai. Kemudian harus disusun sesuai penugasan. Kemudian langkah kerja harus berbentuk instruksi pekerjaan yang harus dilaksanakan. Selanjutnya, langkah kerja harus dilaksanakan disertai alasannya. Kemudian, program kerja audit harus menggambarkan prioritas langkah kerja. Kemudian, fleksibel dan jika ada perubahan
maka harus dengan persetujuan atasan auditor. Kemudian, berisi informasi untuk melakukan audit saja dan dievaluasi yang tepat. Kemudian, tidak boleh memuat perintah untuk mendapat informasi yang dalam permanen file. Selanjutnya, menyertakan taksiran waktu yang diperlukan. Kemudian, disiapkan oleh ketua tim audit yang dibahas bersama dengan pengawas dan semua anggota tim audit. Kertas kerja pemrograman. Kertas kerja audit meliputi semua berkas yang dibuat dimulai dari perencanaan sampai dengan konsep laporan hasil audit. Terdiri dari program audit, hasil pemahaman terhadap pengendalian internal perusahaan, kemudian analisis memorandum, kemudian surat konfirmasi, selanjutnya persyaratan atau pernyataan dari klien, kemudian ikhtisar dari salinan dokumen yang dikumpulkan, kemudian daftar atau kuesioner yang dibuat atau diperoleh auditor, dan yang terakhir yaitu draft laporan hasil audit. Setiap pemrograman kerja audit biasanya mengandung hal pokok sebagai berikut. Yang pertama, berisi informasi pendahuluan. Selanjutnya, pernyataan tujuan. Kemudian, instruksi khusus. Dan yang terakhir yaitu langkah-langkah kerja. Terdiri dari audit pendahuluan, review, dan pengujian pengendalian manajemen, dan audit lanjutan. Penyajian laporan mengikuti arus informasi. Yang pertama, auditor memperoleh informasi latar belakang pada tahap audit pendahuluan. Selanjutnya, menetapkan audit sesungguhnya. Selanjutnya, pengumpulan bukti audit dan pengembangan temuan berkaitan dengan tujuan audit pada tahap audit lanjutan. Kemudian, menarik kesimpulan berdasarkan temuan audit yang berhasil dikumpulkan. Kemudian, merumuskan rekomendasi atau saran yang diberikan auditor kepada klien atau perusahaan. Selanjutnya, menyatakan ruang lingkup audit yang telah dilakukan. Kemudian, penyajian laporan yang menitik beratkan pada kepentingan pemrograman. Auditor mengikuti format yang terdiri dari yang pertama, informasi latar belakang, kemudian kesimpulan dan temuan audit disertai dengan bukti yang cukup untuk mendukung kesimpulan audit, kemudian rumusan rekomendasi, dan ruang lingkup audit. Informasi latar belakang. Informasi latar belakang yaitu informasi umum tentang perusahaan dan aktivitas yang diaudit. Bagian ini juga disajikan alasan yang mendasar dilakukan audit manajemen. Kemudian, kesimpulan dan temuan. Kesimpulan dan temuan dibuat berdasarkan temuan-temuan yang telah diperoleh pada saat dilakukannya audit.
Kemudian rumusan rekomendasi. Rumusan rekomendasi atau saran perbaikan yang diberikan oleh auditor atas kelemahan atau kekurangan yang terjadi pada aktivitas yang sedang diaudit. Kemudian, auditor harus memberikan saran atau rekomendasi kepada atasan atau pengelola program yang diaudit atau disebut juga klien. Ruang lingkup audit. Ruang lingkup audit menunjukkan berbagai aspek program yang diaudit dan periode waktu program yang diaudit oleh auditor. Ruang lingkup audit disajikan seberapa mendalam audit itu dilakukan. Hal-hal yang tidak termasuk dalam ruang lingkup audit sebaiknya tidak usah disajikan. Berikut ini merupakan contoh laporan audit manajemen pemasaran Taman Sari Madiun pada tanggal 9 Mei 2012. Bab 1. Informasi latar belakang. Di sini disajikan alamat perusahaan yang sedang diaudit dan tujuan didirikannya perusahaan. Juga disajikan jasa pelayanan usaha yang ada dan susunan pengurus perusahaan serta alasan tujuan dilakukannya audit. Bab 2. Kesimpulan audit. Berdasarkan temuan bukti yang auditor peroleh selama melaksanakan audit, maka auditor menyimpulkan kondisi, kriteria, penyebab, dan akibat. Pada bab 3, rekomendasi, berisi kelemahan perusahaan yang diaudit dan rekomendasi atau saran perbaikan dari auditor kepada perusahaan yang sedang diauditnya. Kemudian yang terakhir yaitu bab 4, ruang lingkup. Disajikan aspek dari program yang diaudit dan periode waktu program yang diaudit oleh auditor. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf apabila ada materi yang kurang atau ada kesalahan dalam pelafalan penyampaian materi, dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.